contoh yang terjadi, kafirnya iblis. Mereka bertanya, Ustaz, kenapa iblis jadi korban, jadi kafir? Seandainya dia masuk Islam, selesai. Saya masuk Islam, cerita selesai. Adam enggak turun, enggak ada kita, selesai. Ya, Allah punya cerita, udahlah. Ya, kalau iblis kafir, Adam turun enggak? Enggak ada, selesai. Ya, enggak ada cerita. Maka iblis kafir itu banyak hikmahnya. Hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis kafir. Perhatikan, hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis apa? Kafir. Di antara hikmahnya, dengan adanya iblis, Allah bisa menunjukkan kamalu kudratihi, kesempurnaan kekuasaannya. Di antara bukti kekuasaannya sempurna, dia bisa menciptakan dua hal yang bertentangan. Ada iblis, ada Jibril, ya enggak? Ada Musa, ada Fir'aun. Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Paham? Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Ada Yahudi, ada Palestina. Kalau enggak ada iblis, Yahudi semua baik-baik. Assalamualaikum, baik-baik semua. Allah bisa tunjukkan bertentangan. Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, neraka buat apa diciptakan? Paham? Jadi Allah bisa ciptakan dua hal yang kontradiktif dengan adanya iblis. Ini satu contoh. Contoh kedua, Allah bisa menunjukkan nama-nama sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya syadidul iqab. Allah siksaannya sangat pedih. Nah, kalau enggak ada iblis, siapa yang mau disiksa? Paham? Tetapi kalau kasih nikmat luar biasa, syakur, memberi balasan atas perbuatan kecil dibalas dengan sangat besar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan apa? Sifat-sifatnya. Di antaranya At-Tawwab, Maha penerima tobat. Kalau enggak ada iblis, siapa yang bertobat? Paham? Enggak ada. Ghafur, Maha pengampun. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mohon ampun? Makanya Rasulullah berkata, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, itu iblis kasih goda enggak bisa. Allah akan sirnakan kalian. Tsumma ja'a biqaumin, Allah akan datangkan suatu kaum yuznibun, mereka berdosa, tsumma yastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Karena sifat Maha Pengampun Allah harus nampak. Di antara bisa nampak dengan adanya siapa? Iblis. Di antara hikmah yang lain, dengan adanya iblis, maka Allah ingin ibadah yang agung yang terjadi seperti ibadah jihad fi sabilillah. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mau dijihadi? Enggak ada yang dijihadi. Semua orang baik-baik. Maka itulah fungsi siapa? Iblis. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya iblis seperti itu ada hikmahnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bisakah Allah munculkan hikmah-hikmah tersebut tanpa iblis? Enggak bisa. Sama kita bilang, bisakah kita naik ke bawah? Enggak bisa. Naik harus kemana? Ke atas. Bisakah Allah memberi ampunan tanpa ada yang minta ampun? Ya enggak bisa. Bisakah Allah memberi taubat kepada orang yang tidak bertobat, sementara yang bertobat tidak ada? Terus bagaimana Allah mau nobatin siapa? Enggak ada. Maka ini contoh bahwasanya hikmah tersebut harus ada. Iblis Allah tidak suka. Makanya ketika iblis minta izin menggoda, Allah izinkan enggak? Ya karena memang harus terjadi. Iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya iblis, ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, tafadhal. Innaka minal munzarin, kau akan ditunda. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Karena memang ada takdir yang ingin Allah jalankan.